Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang menyebut bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari Galilea. Lalu Galilea itu ada di mana? Ada di paling utara. Lalu ada Samaria. Lalu baru Yudea, di mana Yerusalem berada. Maka Tuhan Yesus bisa saja menyusuri kota-kota di Samaria dan Galilea untuk masuk ke Yerusalem. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Orang-orang yang sakit kusta itu tidak boleh tinggal di perkampungan dan tidak boleh pula mengikuti perayaan atau mungkin sembahyang yang ada di sana. Tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang lain, maka dia harus menjauh dari kumpulan orang. Lalu apa yang dikatakan kepada Tuhan Yesus pun mungkin Tuhan Yesus setengahnya berteriak, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Lalu apa yang terjadi di sana? Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir karena mereka diminta untuk menuju kepada imam, lalu mereka pergi. Tetapi dalam kepergiannya ke sana, mereka menjadi sembuh, mereka menjadi tahir. Artinya tidak najis lagi. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu apa yang kita lihat di bagian berikutnya, para katekis yang saya hormati, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kata terima kasih dalam bahasa Jawa artinya matur nuwun. Dan matur itu biasanya dipakai untuk orang yang lebih dewasa, untuk atau berbicara kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Tetapi lalu kata matur nuwun itu dipakai untuk semua saja yang diajak bicara, meskipun itu anak-anak, meskipun itu seumuran, meskipun itu lebih rendah derajatnya, meskipun itu lebih miskin. Tetapi bilangnya tetap matur. Karena apa? Suatu penghargaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, terima kasih juga artinya menerima kasih Allah, menerima kasih dari orang lain, maka mengatakannya berterima kasih. Tetapi saya pada bagian ini mau mengatakan bahwa saya lebih suka, lebih enak kalau mengatakan syukur itu kepada Allah, lalu berterima kasih itu kepada siapa saja di antara kita. Lalu ketika berdoa di hadapan orang banyak, lalu bisa mengatakan saya bersyukur, kami bersyukur pada Allah. Tetapi
saya lebih senang demikian daripada mengatakan saya berterima kasih kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang bersyukur, orang yang memuliakan Allah tadi adalah orang Samaria, yang notabene adalah orang yang dianggap lebih rendah daripada orang Yahudi pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengatakan terima kasih itu mungkin susah. Tetapi orang tua biasanya akan mengajari anak-anaknya untuk mengucapkan terima kasih. Katakan terima kasih ya. Terima kasih ya Dek ya, bilang terima kasih setelah diberi apa, lalu anak itu diminta untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi kata terima kasih itu pun sebenarnya bisa saja terjadi kepada orang yang di tempat-tempat umum misalnya. Misalnya seseorang yang mau membengkelkan sepeda motornya, setelah selesai lalu membayar kepada toko atau pemilik tokonya. Lalu baguslah kalau misalnya mengatakan terima kasih ya Mas, sudah dibetulkan motor saya kepada mekaniknya. Demikian pula kalau di rumah sakit, setelah membayar apa yang administrasi di rumah sakit lalu selesai, lalu dianggap sebagai orang yang sudah sembuh lalu mau pulang. Baik itu kalau misalnya mengatakan terima kasih kepada semua orang yang di situ yang mengurus kita, tidak langsung pulang begitu saja. Di pom bensin atau di SPBU itu lebih baik demikian mengatakan kepada orang yang bekerja di situ, terima kasih Mas, terima kasih Mbak, daripada kita langsung pergi begitu saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, itu kan sudah dibayar. Kan tidak perlu harus mengucapkan terima kasih. Pada bagian ini tadi, bukankah Tuhan itu mau datang ke dunia untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membawa keselamatan? Bukankah selayaknya Tuhan menyembuhkan ke-10 orang itu? Tetapi begitu sampai kepada orang Samaria tadi, dia mampu memuliakan Tuhan, mampu bersyukur kepada Tuhan, bahwa apa yang diterimanya itu sangat luar biasa. Dan hal-hal yang kita ucapkan terima kasih atau syukur itu pun sebenarnya tidak harus yang sangat luar biasa bagi orang lain, tetapi mungkin luar biasa bagi kita saja. Misalnya saja kita dipertemukan dengan orang tertentu yang jarang atau sudah lama tidak bertemu, misalnya teman kita, lalu kita mengatakan terima kasih atau kita bersyukur pada Tuhan bahwa saya dipertemukan dengan teman itu dalam kondisi yang baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka terjadilah di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada rasa syukur dan ada rasa terima kasih sebagai ungkapannya. Kalau kita membuat tanda tangan untuk sertifikat tanah misalnya, atau untuk membuat IMB untuk kiri kanan, biasanya ada amplop yang datang untuk mengucapkan rasa terima kasih. Demikian pula kalau di gereja, Romo ketika masuk ke dalam sakritis lalu memberkati orang-orang atau pelayan-pelayan itu, lalu setelah pemberkatan lalu mengatakan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, terima kasih sebagai ungkapan mulut kita yang keluar dari mulut kita, semoga sampai ke dalam hati, atau dalam hati itu diungkapkan di dalam mulut kita dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, sehingga orang atau siapapun yang kita ajak bicara atau yang kita sebutkan dalam terima kasih itu merasa benar bahwa itulah rasa terima kasih. Tetapi kalau kita tidak mengatakan rasa terima kasih,
tidak menyatakan syukur, tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, seperti itulah Tuhan pasti juga mencari-cari kenapa si A, si B, si C itu yang sudah minta tolong kepada Tuhan kok tidak memberi rasa syukur, rasa terima kasih. Tidak diungkapkan rasa itu. Kalau di gereja kita bisa mengungkapkannya dengan persembahan atau dengan cara-cara lain. Kalau di kampung kita bisa mengungkapkannya dengan cara-cara yang berbeda pula. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita kembangkan rasa syukur, rasa terima kasih, dan berani mengungkapkan rasa syukur terima kasih itu dengan cara yang baik, cara yang benar, bukan sampai menjadi penyuap atau memberikan hal-hal yang jelek kepada orang lain, meskipun sudah selayaknya dia bekerja demikian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi, berkah dalam. Amin.